tahun itulah oleh mertua beliau, Tuan Guru Haji Mahfuz Amin beserta istri diberangkatkan ke Tanah Suci Mekah untuk menunaikan ibadah haji seraya memperdalam ilmu pengetahuan agama. Karena mertua beliau menilai bahwa Tuan Guru Haji Mahfuz Amin mempunyai cita-cita yang tinggi dalam li'ila'i kalimatillah. Bahkan pada waktu itu Tuan Guru Haji Mahfuz Amin dapat menjawab satu pertanyaan dari beliau yang sebelumnya pertanyaan itu oleh mertua beliau tidak ditemukan jawabannya. Akan tetapi ketika pertanyaan itu dilontarkan kepada Tuan Guru Haji Mahfuz Amin, beliau pun mendapatkan jawaban yang benar-benar cukup dan memuaskan. Adapun guru-guru beliau selama di Mekah adalah Al-Alim Al-Allamah Syekh Yasin bin Isa Al-Balani, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Qadir bin Abdul Muttalib Al-Mandili, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abu Bakar bin Sulaiman Jakarta, Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhammad Ahyad bin Idris Al-Bukhari, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Khalid Perak Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Syekh Said Ali bin Abbas Al-Maliki, Al-Alim Al-Allamah Syekh Said Muhammad Amin Qutbi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Hasan Muhammad Masyad, Al-Alim Al-Allamah Syekh Muhtar Ampangan, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Jadil Al-Maknisi, Al-Alim Al-Allamah Syekh Anang Sarani bin Muhammad Arif Al-Banjari, Al-Alim Al-Allamah Syekh Nur Kelantan Malaysia, Al-Alim Al-Allamah Syekh Abdul Rahim Kelantan Malaysia, dan yang lainnya yang tidak disebutkan di sini. Kembali ke kampung halaman. Setelah 3 tahun menimba ilmu pengetahuan di Tanah Suci, beliau pulang ke tanah air dan tepat pada tanggal 8 Oktober 1941 Masehi tiba kembali di kampung kelahirannya. Sejak saat itu beliau memulai mengajar agama sambil terus belajar di samping aktif dalam berbagai kegiatan kemasyarakatan. Membangun pesantren setelah hampir 20 tahun berkecimpung di masyarakat, bermacam-macam pengetahuan dan pengalaman telah diperoleh. Pahit manisnya kehidupan telah dilalui, namun cita-cita ingin menyebarkan dan meninggikan agama Allah tidak pernah padam. Hingga pada saatnya, pada tahun 1958, fajar cita-cita yang diidamkan mulai terbit bersinar di desa Pemanggi. Lembaran-lembaran kitab kuning yang mulai sirna kembali cerah dengan berdirinya sebuah pondok pesantren yang bernama Ibnul Amin. Nama ini diambil dari nama kakek beliau yang bernama Tuan Guru Haji Muhammad Amin, di samping sebagai tafaulan atau kesan yang baik. Dari mana Al-Amin itu sendiri yaitu jujur dan dipercaya. Dengan harapan mudah-mudahan generasi yang dididik di Ibnul Amin menjadi generasi yang jujur dan dipercaya. Ada beberapa hal yang mendorong Kiai Haji Mahfuz Amin membangun pondok pesantren ini. Di antaranya wasiat orang tua beliau sendiri, Tuan Guru Haji Muhammad Ramli, di mana kata beliau yang sering ditirukan oleh Kiai Haji Mahfuz Amin, ikan di dalam menghadapi pelajaran agama, apalagi kuncut pada aku sama aku aja jangan. Ikan harus berpikir bagaimana caranya agar pelajaran agama lebih maju daripada yang sudah ada sekarang ini. Yang kedua, wasiat dari guru beliau yaitu Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman Tambun Jakarta pada ketika berkunjung dan bersilaturahmi ke desa Pemanggi, dan beliau melihat banyak lahan yang kosong. Maka dengan tegas Kiai Haji Abu Bakar bin Sulaiman berkata agar supaya dibangun pondok sekalipun dengan seadanya atau sekadarnya mungkin. Yang ketiga,
pengalaman beliau ketika di Makkahul Mukarramah, di mana beliau sering menerima masukan-masukan dan cerita tentang pondok pesantren dari teman-teman beliau yang berasal dari Pulau Jawa dan Sumatera. Dengan dimulai dengan musyawarah bersama murid-murid beliau yang ada pada waktu itu sebanyak 17 orang, maka dicapai kata sepakat agar cita-cita yang mulia ini cepat terlaksana. Maka disepakatilah dengan masing-masing mengusahakan 5 balik padi yang hasil penjualannya dibelikan bahan-bahan bangunan. Dengan modal tersebut sehingga bisa dibangun 2 buah asrama yang sangat sederhana, masing-masing berukuran 3,5 meter kali 15,5 meter dengan kapasitas 6 kamar, ditambah dengan sebuah bangunan kecil yang difungsikan sebagai dapur tempat santri memasak. Inilah bangunan yang pertama kali. Selanjutnya tersebarlah kabar keberadaan pondok pesantren ini, sehingga para thalabah pun berdatangan, yang tentunya saja menjadikan Ibnul Amin harus menambah asrama dan sarana-sarana yang lain sesuai dengan kebutuhan. Tidak berhenti sampai di situ. Pada tahun 1975 beliau juga membangun pondok pesantren putri untuk mencetak kader-kader muslimah yang salihah, karena pada waktu itu beliau melihat ketertinggalan kaum wanita dalam pendidikan agama. Padahal peran mereka tak kalah pentingnya, sebab merekalah guru pertama dalam keluarga yang turut mewarnai kualitas generasi masa depan. Keaulitan beliau almarhum adalah sosok pribadi yang tidak pernah menyerah dalam berjuang, baik dalam masalah pendidikan maupun dalam menyebarkan ilmu pengetahuan dan pikiran-pikiran lainnya. Kelebihan beliau terletak pada ketekunan dan kerajinan dalam mengulang kaji sendiri atau mutalaah, di samping sangat menghargai waktu. Walau di tengah kesibukan beliau dalam bekerja, karena tenaga dan waktu beliau hampir semuanya tercurah pada pembangunan dan memajukan pesantren yang beliau asuh, namun tidak berarti tertutup kesempatan menulis 1-2 buku untuk menunjang pelajaran di pondok beliau. Terbukti ada 3 karya tulis beliau, 1 yang menjadi pokok bahkan yang pertama kali harus dipelajari santrinya, ialah kitab Tasrif atau dikenal dengan Tasrifan. Walau tidak dicetak karena untuk membiasakan santri untuk menulis dalam tahapan pertama, kitab Tasrif ini selalu disalin oleh santri yang baru belajar. Karya beliau yang kedua adalah ringkasan syarat yang berbahasa Arab dengan nama Mukhtasar Halul Ma'qud fi Nazmil Maqsud. Dan yang ketiga, untuk memudahkan para santrinya dalam belajar ilmu falak, beliau ringkaskan 1 kitab falak yang besar yang diberi nama Al-Mahlulah fi Mukhtasar Minhaj Al-Hamidiyah. Beliau menaruh perhatian secara khusus dalam bidang ilmu falak, baik mempelajari ataupun mengajarkannya. Di samping berkiprah di bidang keagamaan, beliau juga sangat memperhatikan usaha mencerdaskan anak-anak di desanya. Hal ini terbukti dengan andil beliau yang sangat besar dalam membangun sekolah umum atau ISIR Bahari pada tahun 1951. Keberhasilan almarhum dalam belajar dikarenakan beliau sangat menghormati ilmu yang didapatnya dari gurunya, dengan arti penghormatan yang benar dengan mengamalkan ilmu yang diperoleh itu. Beliau berhasil mengembangkan ilmu kepada murid-muridnya yang kinilah tersebar di mana-mana. Kalau dilihat masa beliau belajar, memang relatif singkat, 3 tahun di Mekah dan beberapa tahun dalam asuhan orang tuanya. Tetapi
tetapi karena kesungguhan beliau dalam menghormati ilmu, sehingga nampaklah keberkahan dan manfaat dari ilmu pengetahuan yang dimilikinya. Beliau sangat menghormati guru-gurunya, karena menurut beliau, kalau seseorang sudah menjadi terhormat dalam hidupnya, dia tetap dituntut untuk menghormati guru. Beliau selalu menziarahi guru-gurunya yang masih hidup minimal setahun sekali, dan sesudah meninggal ziarah ke kuburnya. Hal ini yang menonjol dari kepribadian almarhum adalah kasih sayangnya dengan para santri. Beliau menginginkan santrinya rajin dalam belajar hingga berhasil dan pandai dalam menyampaikan ilmunya kepada orang lain. Siang dan malam selalu berada di tengah-tengah para santrinya. Kalau ada yang bermain-main, beliau tegur dengan saran yang lembut, diiringi nasihat, dan nampak kegembiraan di mukanya ketika melihat santrinya yang sedang belajar. Beliau sangat dikenal di kalangan para ulama, di samping selalu datang berkunjung kepada mereka. Tak jarang kesempatan itu digunakan untuk bertukar pikiran, lebih-lebih pada masalah keagamaan. Beliau cukup dekat dengan Kiai Haji Hasyim Asy'ari Jombang serta Kiai Haji Abdul Samad Mufti Kerajaan Pontianak. Beliau mempersilahkan siapa saja pejabat yang mau mendatang. Kalau mereka ingin memberikan donasi untuk pondok, beliau dengan tegas menerimanya selama tidak mengikat. Walaupun demikian, beliau tidak pernah memohon kepada mereka dan tetap menjaga jarak. Prinsipnya adalah selama pergaulan itu tidak mengganggu perjuangan beliau untuk kemajuan pondok. Kepada para kadernya beliau berpesan agar selalu berusaha untuk menghidupi pondok, bukan justru hidup di pondok. Beliau memang sosok pribadi istimewa, istiqamah, disiplin, tawadhu, dan disertai semangat ikhlas berkorban. Tidak ada keinginan menggapai kemewahan dunia. Untuk kepentingan agama, tidak segan-segan beliau mengorbankan kepentingan sendiri. Beliau tebang kebun cengkih milik sendiri demi pembangunan pondok pesantren putri. Bahkan selama hidupnya, beliau tidak pernah memiliki kendaraan pribadi. Demikianlah setelah 37 tahun berjuang untuk membangun serta membina Ibnul Amin dan santri-santrinya, hari demi hari lembaran hidupnya dihabiskan untuk li'ilari kalimatillah hingga usia senja. Berpulang ke rahmatullah, keujuran nampak bertambah. Sakit paru-paru beliau makin hari makin parah. Meskipun pengobatan secara intensif selalu diupayakan dari Rumah Sakit Islam Banjarmasin, Surabaya, bahkan sampai ke Jakarta, sampai pada saatnya pada hari Ahad jam 8.45 tanggal 21 Zulhijjah 1415 Hijriah atau tanggal 21 Mei 1995, beliau menghembuskan napas terakhir dalam pangkuan istri dan murid-murid beliau dalam usia 82 tahun 4 bulan 28 hari. Dikebumikan pada sore harinya dengan diantarkan oleh ribuan umat Islam ke tempat peristirahatan terakhir pada jam 3 sore di pemakaman umum Pamangkih bersampingan dengan orang tua beliau Kiai Haji Muhammad Ramli dan keluarga. Pamangkih berduka, derai tangis pun pecah. Para santri seolah-olah tak mampu untuk bicara. Masyarakat terpana karena ditinggal oleh sang panutan yang sangat berjasa untuk selama-lamanya. Beliau meninggalkan sesuatu yang sangat berharga untuk diteruskan, dipelihara, dan dijaga oleh generasi berikutnya. Terlalu mahal rasanya untuk ditinggalkan.
terlalu sayang kenangan itu untuk dilupakan. Semoga Allah menerima segala amal usahanya. Amin amin ya rabbal alamin. Inilah manaqib singkat dari ayahanda pengasuh. Semoga kita dapat berkah dan rahmat dari Allah, dan semoga hajat-hajat kita dikabulkannya dengan wasilah dan kedudukan beliau dan para wali-wali yang lainnya, dan dengan berkah dan pangkat sayyidil aulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Bisyaril Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Kakanda Ustaz Muhammad Hidayatullah. Acara selanjutnya yaitu tausiah agama. Kali ini kami mintakan kepada Kakanda Al-Ustaz Paharul, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama marilah kita ucapkan syukur alhamdulillah karena pada malam hari ini kami berdua dapat mengabulkan hajat panitia di sini dalam rangka mahal atau memperingati haul abah pengasuh, baik yang pertama atau yang kedua. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada penata acara yang telah memberikan waktu kepada kami. Dan terima kasih pula kami ucapkan kepada semua para alumni-alumni yang ada di sini. Berkat para alumni kami tak kesini. Jangan alumni pada mungkin tak kesini. Berkat alumni yang ada di sini, kami juga dapat mengabulkan hajat. Padahal kami ini kadang yang bisanya ceramah, ceramah sama tidak bisa. Jadi bapak jangan ini. Kita ingat hadis Nabi yang berbunyi, "Man qada hajata akhihi qadallahu hajatahu." Nah, itu ingatnya. Siapa yang menunaikan hajat saudaranya, Allah Ta'ala kabulkan hajatnya. Nah, mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Ta'ala, baik hajat dunia atau hajat akhirat. Di dalam menuntut ilmu, karena kita di magister kita ilmu aja. Ujar Nabi, utlubul ilma walau bisin. Tuntutlah ilmu sekalipun ke negeri Cina. Kenapa aja Cina aja jauhan kita? Kita milihin banyak ilmu lah. Ini dari